Bab 110, Musuh Lama. Yuan Er kecil tidak tertawa. Mungkin, tulang lucunya telah kebal terhadap situasi ini. Dia berjalan ke arah Luyo dan berkata dengan suara lembut, "Guru, mereka sangat takut padamu." Luyo mengelus jenggotnya dan melihat ke arah Measure Heaven River. Berdasarkan perhitungannya, Ming Xin dan Duan Musheng seharusnya sudah tiba sekarang. Adapun Hua Wudao, berdasarkan apa yang dia dengar, sepertinya dia akan melihat Hua Wudao cepat atau lambat. Jika itu masalahnya, yang harus dia lakukan hanyalah menjaga tunggul pohon saat dia menunggu kelinci. Tidak perlu mencari Hua Wudao kemana-mana. Jika Hua Wudao tahu siapa dalang di balik insiden naga ikan, itu akan lebih baik. Pada saat ini, orang terbaik baginya untuk mendapatkan informasi darinya adalah Hua Wudao. Elit sihir dari istana sangat licik. Dia mampu mengatur formasi sihir agung di Sungai Ukur Surga dan mengamati situasi melalui kereta terbang merah sambil memberikan perintah pada saat yang sama. Tampak jelas bahwa dia sangat ahli dalam ilmu sihir. Selain itu, dia cukup kuat untuk memerintahkan Chenju, salah satu dari 3 pemanah dewa. Ia harus menikmati status yang tinggi dan memiliki pengaruh yang besar pula. Setelah pertempuran di Measure Heaven River, elit ini pasti akan lebih berhati-hati dan licik. Jiang Aijian memiliki koneksi di istana, tetapi bahkan dia tidak dapat mendekati orang itu, apalagi seseorang seperti Luyo yang merupakan orang luar. Hua Wudao, Luyo bergumam pada dirinya sendiri. Guru sekte kami benar-benar sibuk sekarang. Saya harus dipenggal karena membuat Anda menunggu, Grand Master. Zhang Chu, tetua kelima, berkata sambil membungkuk. Luyo hanya menatapnya dengan acuh tak acuh sebelum mengabaikannya. Dia hanya seorang kultivator alam pengadilan ilahi, namun, dia sudah menjadi sesepuh sekte itu. Sepertinya sekte benar tidak seperti dulu. Duan Xing keluar dan berkata, "Semuanya, pertempuran di bawah altar giok hijau sudah berakhir untuk saat ini. Karena rencana kita telah diganggu, mengapa kita tidak melanjutkan diskusi ini lain kali?" "Saran yang bagus." Zhang Chu berkata dengan anggukan. "Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi." Duan Xing mengabaikan murid lainnya di Green Jade Altar. Dia hanya menangkupkan tinjunya ke arah Zhang Chu. Luyo menatap pria ini lagi. Aneh. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Duan Xing berbalik dan berjalan ke arah Luyo. Dia berbicara dengan hormat, "Grand Master, saya memiliki sesuatu yang harus saya urus. Saya akan pergi." "Tunggu," Luyo berbicara dengan tenang. "Apakah Anda punya instruksi untuk saya, Grand Master?" Duan Xing tidak berani menyepelekan Luyo, segera berhenti. "Saya punya nasihat untuk Ren Buping. Saya akan menyampaikan kata-kata bijak Anda secara keseluruhan kepada Master Kuil, Grand Master." Duan Xing tampaknya mendengarkan dengan hormat. Luyo mengelus jenggotnya dan mengangguk sambil berkata, "Lindungi kuil iblis, dan urus urusanmu sendiri. Jika tidak, kamu akan menyebabkan kematianmu sendiri." Duan Xing terkejut dengan kata-kata ini. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Grand Master, tetapi dia tidak berani mempertanyakannya. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Grand Master. Selamat tinggal." Dia melambaikan tangannya. Dengan murid kuil Vian di belakangnya, dia meninggalkan altar giok hijau. Luyo melihat waktu itu lagi. Dia merasa sudah waktunya untuk pergi. Dengan kecepatan Ming Xin dan Duan Musheng, mereka seharusnya tidak terhalang hanya karena mereka menggendong orang lain. Selain itu, mereka berdua baru saja memasuki ranah kesengsaraan Divinity yang baru lahir sehingga kecepatan mereka seharusnya lebih meningkat. Tepat ketika Luyo hendak pergi, sebuah suara terdengar dari belakang murid-murid Green Jade Altar. "Yang Grand Master datang untuk mengunjungi Green Jade Altar? Biar aku melihatnya." Para murid di Green Jade Altar bergerak mundur dan membuka jalan di antara mereka. "Zhang Qiuqi?" Zhang Chu pergi menemui orang yang telah berbicara. Itu tidak lain adalah Zhang Qiuqi dari Sekte Lurus. Luyo samar-samar mengingat orang ini. Dia mengalahkan Ming Xin beberapa tahun lalu. Ming Xin terluka parah saat itu. Ming Xin pernah mengalami depresi karena ini. Dia bersembunyi di pegunungan dan berkultivasi dengan susah payah. Sekarang beberapa tahun telah berlalu, kekuatan dan basis kultivasi Zhang Qiuqi seharusnya meningkat juga. Zhang Qiuqi sopan. Ketika dia melihat Bei An duduk di dekat Luyo, dia sedikit terkejut. Dia segera sadar kembali dan berkata, "Salam, Grand Master."
Luyo mengabaikannya. Dia memandang Yuan Er kecil dan berkata, ayo pergi. MHM. Grandmaster? Zhang Qiuqi bingung dengan perlakuan dingin Luyo. Tiba-tiba, para murid di murid-murid Green Jade Altar berseru kaget. Seseorang datang. Semua orang mendongak, termasuk Zhang Qiuqi. HM, dapat dimengerti bahwa Zhang Qiuqi tidak mengenali Luyo. Bagaimanapun, penampilan Luyo telah banyak berubah. Namun, tidak ada keraguan bahwa dia akan bisa mengenali murid keempat Evil Sky Pavilion, Ming Xin. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu faktor terbesar yang berkontribusi pada kebangkitan meteorik Zhang Qiuqi adalah kemenangannya atas murid keempat Evil Sky Pavilion, Ming Xin. Dia menjadi bersemangat saat melihat Ming Xin terbang ke arahnya. Ming Xin? Dia datang ke Green Jade Altar? Itu Ming Xin. Penjahat keempat Evil Sky Pavilion. Ming Xin. Murid-murid di Green Jade Altar terkejut. Karena basis kultivasi mereka rendah, mereka tidak berani sembarangan menyerang Ming Xin. Selain itu, Master Sekte dan tetua lainnya tidak ada. Untungnya, mereka memiliki Zhang Qiuqi yang cocok dengan Ming Xin, dan Zhang Qiuqi yang telah mengalahkan Ming Xin sebelumnya. Ini seperti kesempatan emas yang diberikan kepada mereka oleh surga. Ekspresi Luyo tetap acuh tak acuh saat melihat Ming Xin. Namun, dalam hati dia merasa curiga. Duan Musheng harus bersamanya. Di mana dia? Pada saat ini, Zhang Qiuqi melompat ke udara. Dia tertawa dan berkata, langit ada di sisi saya. Saya akan menangkap penjahat ini hidup-hidup hari ini. Kita akan melihat siapa yang berani memandang rendah sekte adil setelah ini. Dengan penatua Zhang di sini, tidak akan ada masalah dengan menangkap penjahat itu. Kami bersedia mendukung orang yang lebih tua. Zhang Qiuqi mengangguk. Dia berkata kepada Luyo yang berada di sampingnya, Grandmaster, saya akan menempatkan mereka dalam perawatan Anda. Luyo melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Banyak murid di Green Jade Altar juga melompat ke udara. Mereka yang memiliki basis budidaya yang lebih lemah hanya bisa tinggal di Green Jade Altar dan menonton. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di mata Zhang Qiuqi saat dia terbang menuju Ming Xin. Luyo melompat ke punggung Bei An. Dia mengelus janggutnya dengan tenang, semuanya sudah ditakdirkan. Yuan Er kecil melompat ke Bei An juga. Apa yang ditakdirkan? Ini adalah takdir Zhang Yuanshan dan Hua Wudao. Ini juga takdir kakak senior keempatmu. Bei An menggeram dan melompat ke udara. Pada saat yang sama, Ming Xin berlayar di udara. Green Jade sudah terlihat. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik ke arah lain. Ini adalah wilayah sekte benar. Di mana tuannya? Ming Xin menggaruk kepalanya saat dia mengamati sekelilingnya. Dia melambat, bersiap untuk turun. Dia melihat ke belakang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak senior ketiga harus segera datang. Meskipun dia tidak memiliki tombak tuan, aku masih lebih cepat dari dia. Dia tertawa gembira. Ming Xin masih merasa senang dengan dirinya sendiri ketika teriakan nyaring terdengar dari arah altar giok hijau. Ming Xin. Ming Xin melihat ke belakang. Dia mengerutkan kening. Dia segera mengenali orang itu. Dia berteriak, Zhang Qiuqi? Itu kamu? Ada jalan menuju surga, namun Anda meninggalkannya. Tidak ada pintu ke neraka, namun Anda telah menerobos masuk. Zhang Qiuqi melayang di udara dengan tangan di punggung. Dia memandang Ming Xin dengan tatapan membara seolah dia sedang melihat mangsanya. Ming Xin melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak berminat untuk melawanmu hari ini. Pernahkah kamu melihat tuanku? Zhang Qiuqi tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti saya dengan nama tuanmu? Saya akan memberikan keadilan atas nama surga hari ini. Tunggu. Ming Xin melambaikan tangannya lagi. Aku serius, apa kamu sudah melihat tuanku? Zhang Qiuqi diprovokasi oleh perilaku Ming Xin yang tampaknya sembrono. Dia berkata dengan kasar, jika saya melihatnya, saya akan membunuhnya juga. BZZT. Primalki berkumpul dari sekitarnya. Zhang Qiuqi membuat beberapa segel tangan, dan Taois muda mulai mengitarinya. Primalki terus melonjak. Alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Pada saat ini, murid-murid dari Green Jade Altar yang akhirnya menyusul mereka mendarat di tanah, mengelilingi mereka.
Mingxin memandang ke langit dan tidak melihat gurunya sama sekali. Aku jatuh cinta pada tipuan Tuan lagi,